Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Yunita pada mata kuliah Struktur Data Pertemuan 5. Pada pertemuan 5 ini kita masih membahas materi tentang linked list lanjutan. Nah, pada pertemuan 5 yang akan dibahas adalah double linked list. Ini masih terkait dengan materi pertemuan 4, di mana pada pertemuan 4 yang dibahas adalah single linked list, untuk pertemuan 5 yang dibahas adalah double linked list. Baik, dalam single linked list, setiap node dari list memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu nilai aktual dari node, dan yang kedua adalah referensi ke node berikutnya dalam linked list tersebut. Dalam double linked list, setiap node memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu nilai pada node tersebut, lalu referensi ke node sebelumnya, dan referensi ke node berikutnya. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu pembeda antara node yang ada pada single linked list dan node yang ada pada double linked list. Berikutnya untuk node awal dari daftar tertaut ganda, kemudian juga ada referensi ke node sebelumnya yang bernilai 0. Demikian pula untuk node terakhir dalam daftar tertaut ganda, kemudian referensi ke node berikutnya juga bernilai 0. Baik, berikut ini adalah contoh penggambaran dari double linked list. Di sini ada simbol start. Kemudian ini yang disebut dengan referensi yang bernilai atau daftar tautan berganda yang di awal bernilai 0. Kemudian ini adalah node-node yang memiliki nilai, di sini contohnya adalah 10, 8, 4, 2, dan ini adalah node terakhir dalam daftar tertaut ganda yang mempunyai nilai 0 juga. Nah, selain memiliki 3 komponen utama yang tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah nilai pada setiap node. Pada double linked list ini memiliki 3 komponen, yaitu ada yang disebut dengan next pointer dan prev pointer. Nah, ini ya yang digambarkan. Ini adalah dari node pertama ke menuju node berikutnya, bisa juga dari node yang di depannya menuju ke node yang sebelumnya, atau menggunakan fungsi prev pointer. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada contoh pembuatan double linked list, di mana di sini pada kode di atas dijelaskan. Yang pertama adalah membuat kelas node dengan 3 variabel. Yang pertama di sini ya disebutkan item, lalu nref, kemudian pref atau next ref, dan prev. Variabel item yang ini akan menyimpan data aktual untuk node, sedangkan variabel nref akan menyimpan referensi ke node berikutnya. Nah, yang terakhir adalah variabel pref, yaitu dia berfungsi untuk menyimpan referensi ke node sebelumnya dalam double linked list. Selanjutnya perlu membuat kelas dengan nama double linked list yang berbeda juga, yaitu contohnya kelas double linked list didefinisikan ya di sini init self.startNode sama dengan none. Nah, berikutnya ada contoh menambahkan item pada empty list. Memasukkan item dalam empty list adalah cara termudah untuk menyisipkan item dalam double linked list, yaitu dengan menyisipkan item ke dalam empty list. Contoh coding berikut yaitu untuk menyisipkan elemen di awal double linked list. Yang pertama, definisikan terlebih dahulu perintah insert in empty. Ya, di sini didefinisikan insert in empty self data. Kemudian, metode pertama akan memeriksa apakah variabel yang di sini if, ya, if berarti jika atau apakah self start node adalah non atau tidak ada. Ya, di sini if self start node is none. Jika variabel tidak ada, itu berarti
list-nya adalah kosong. Selanjutnya, jika not baru dibuat dan nilainya diinisialisasi oleh nilai yang diteruskan sebagai parameter ke parameter data dari fungsi insert in empty. Nah, yang terakhir adalah nilai variabel self start node disetel ke node yang baru. Nah, di sini nih, new node sama dengan node. Kemudian dalam kasus ini, jika list tidak kosong, akan ditampilkan pesan print list is not empty. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan item pada empty. Berikutnya, mahasiswa bisa diarahkan untuk dapat mencoba kode program berikut ke dalam aplikasi Python. Berikutnya pembahasan mengenai cara menambahkan item di awal double linked list. Untuk memasukkan item di awal double linked list, yang pertama harus diperiksa apakah list tersebut mempunyai nilai atau tidak, ya. Kemudian jika list kosong, maka akan didefinisikan insert in empty, ya, insert in empty. Kemudian untuk memasukkan elemen karena dalam list kosong elemen pertama selalu ada di awal. Jika tidak, maka, daftarnya tidak kosong, lakukan 3 operasi. Yang pertama adalah untuk node baru, kemudian referensi ke node berikutnya yang akan di-setel ke sel start node. Nah, di sini ya, sel start node is known. Untuk sel start node, referensi ke node sebelumnya akan diatur ke node yang baru dimasukkan. Terakhir, sel start node akan menjadi node yang baru disisipkan. Nah, di sini. If cell start node is known, maka new node. Cell start node akan menjadi node baru dan cetak node sudah di-insert. Dan return, ulangi kembali node baru, dicek lagi ya, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa silahkan mahasiswa diarahkan untuk mencoba dalam aplikasi Python. Berikutnya menambahkan item di akhir. Kalau tadi di awal, ini di akhir double linked list. Nah, dengan cara memasukkan elemen di akhir double linked list sebenarnya agak mirip dengan memasukkan elemen di awal. Pertama yang harus dilakukan, periksa apakah list kosong. Jika list kosong, maka kita cukup menggunakan metode insert in empty ya. Jadi jika listnya kosong, maka kita bisa menggunakan coding insert in empty. Didefinisikan insert fn ya karena kita akan menambahkan di akhir double linked list. Kemudian jika list sudah, berisi beberapa elemen, kita akan menelusuri list tersebut hingga referensi ke node berikutnya menjadi tidak ada. Ketika referensi node berikutnya menjadi none, itu berarti node saat ini adalah sudah node yang terakhir. Kemudian referensi sebelumnya untuk not baru diatur ke not terakhir dan referensi berikutnya untuk not terakhir diatur ke not yang baru dimasukkan. Nah, di sini perhatikan jika self start not is known, maka cetak not baru. Self start not sama dengan not baru, ulangi sampai dengan proses penambahan item berada di posisi paling akhir ya. Enref new not pref sama dengan n. Nah, ini berarti posisi untuk penyisipan item terakhir sudah berhasil. Silahkan bisa dicoba juga. Nah, berikutnya adalah menambahkan item pada after another item ya. Kalau tadi menambahkan di awal, di akhir, kalau ini menambahkan sebelum item lain. Untuk menyisipkan item setelah item lain, cara yang pertama adalah periksa apakah list kosong atau tidak. Jika list kosong, tampilkan pesan list is empty. Jika tidak, lakukan iterasi atau pengulangan melalui semua node dalam double linked list. Jika ingin menyisipkan node pada node setelah yang dituju tidak ditemukan, maka tampilkan pesan bahwa item tersebut tidak ditemukan. Nah, lain lagi jika node ditemukan, berarti dipilih dan lakukan 4 operasi. Yang pertama, terapkan referensi sebelumnya dari node yang baru dimasukkan ke node yang dipilih. Yang kedua, tetapkan referensi berikutnya dari node yang baru disisipkan ke referensi berikutnya yang dipilih. Jika node yang dipilih bukan node terakhir, kita harus mengatur referensi sebelumnya dari node berikutnya setelah node yang dipilih ke node yang baru ditambahkan. Dan yang terakhir adalah atur referensi berikutnya dari node yang dipilih ke node yang baru dimasukkan. Nah, jika dideklarasikan dengan coding menggunakan
Skrip Java yang diimplementasikan ke aplikasi Python bentuknya seperti ini ya. Def insert after item self X ini adalah item yang akan disisipkan di bagian after another item. Kemudian jika self start not is none, cetaklah perintah list is empty dan ulangi kembali sampai dengan nanti posisi item yang ini ya. If n titik item sama dengan X ini bisa disisipkan pada posisi after another item. Silahkan Bapak Ibu juga bisa mengarahkan mahasiswa untuk dapat mencoba pada aplikasi Python. Nah, berikutnya menambahkan item, kalau tadi after, ini adalah before. Sama ya, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Untuk menyisipkan item sebelum item lain, pertama, periksa apakah list kosong atau tidak. Jika list kosong, tampilkan pesan bahwa list is empty. Jika tidak, lakukan pengulangan melalui semua node dalam doubling list ya. Jadi harus diulang dulu di node-node yang sebelumnya, karena ini akan menambahkan item setelah, item lain. Tampilkan pesan bahwa item tersebut tidak ditemukan. Jika node ditemukan, itu dipilih dan lakukan 4 operasi. Yang pertama adalah terapkan referensi berikutnya dari node yang baru dimasukkan ke node yang dipilih. Yang kedua, setel referensi sebelumnya dari node yang baru disisipkan ke referensi sebelumnya dari yang dipilih. Ketiga, tetapkan referensi berikutnya dari node sebelumnya ke node yang dipilih, ya, dan ke node yang baru ditambahkan. Yang terakhir, atur referensi sebelumnya dari node yang dipilih ke node yang baru dimasukkan. Nah, ini adalah contoh pendeklarasian coding yang bisa dilakukan di Python ya. Ada definisi insert before item, ini didefinisikan dulu. Ada variabel self, X, dan data. Jika node pertama adalah none, maka cetak pesan list is empty. Lalu ulangi, selain itu diteruskan ya sampai posisinya nanti itemnya bisa ditambahkan di before atau sebelum item lain. Posisinya di sini nih X sama dengan item sama dengan X dan break. Seperti itu. Berikutnya adalah deleting element from double linked list, menghapus elemen dari double linked list. Menghapus elemen di node awal. Cara termudah untuk menghapus elemen dari double linked list adalah dengan cara menghapusnya di awal. Untuk melakukannya, kita harus mengatur nilai dari simpul awal ke simpul berikutnya, dan kemudian mengatur referensi sebelumnya dari simpul awal ke none. Namun sebelum dilakukan, ada 2 pemeriksaan. Yang pertama, apakah list dalam kondisi kosong, dan kemudian lihat apakah daftar tersebut hanya berisi satu elemen atau tidak. Jika list hanya berisi satu elemen, maka kita dapat mengatur node awal ke node eh, none. Nah, ini perintahnya deklarasikan terlebih dahulu. Definisi def delete at start. Jadi menghapus item di awal double linked list. Jika self start not is none, maka cetak list dalam kondisi the list has not, tidak bisa dihapus. Ya, ulangi sampai nanti di sini posisinya self not sama dengan self start not and ref, dan self start pref sama dengan none. Nah, menghapus elemen di node akhir. Kalau tadi di node awal, sekarang di node akhir. Caranya adalah periksa apakah list kosong atau jika list berisi satu elemen. Jika list berisi satu elemen, atur node awal ke none. Jika list memiliki lebih dari satu elemen, kita harus mengulangi list sampai node yang akhir atau list terakhir yang akan kita hapus. Nah, setelah mencapai node terakhir, maka tetapkan referensi berikutnya dari node sebelumnya ke node terakhir, ya. Kemudian pastikan bahwa benar-benar node yang akan kita hapus itu memang sudah node yang terakhir. Nah, berikut adalah contoh pendeklarasian untuk menghapus item di double linked list dengan posisi menghapus node di akhir. Oke, def delete at end. If self start not is none, maka tampilkan pesan the list has no element to delete. Tidak ada elemen yang bisa dihapus sampai dengan pendeklarasian di sini
While nref is not known, n sama dengan nref, and pref dot nref sama dengan known. Oke. Nah, ini juga masih lanjutan menghapus elemen berdasarkan nilai. Kalau tadi menghapus item awal, akhir, nah ini berdasarkan nilai. Ya, di sini dideklarasikan delete elemen berdasarkan nilai variable self dan x. Ya, jika start awalnya adalah known, maka tampilkan pesan the list has no element to delete. Ya, lalu ulangi sampai prosesnya selesai dan dapat menghapus elemen berdasarkan nilai. Silahkan, ini juga dapat Bapak Ibu mengarahkan untuk mahasiswanya bisa mencoba. Ini juga ada contoh rumus atau coding untuk mengimplementasi double linked list, ya, bisa dicoba. Masih lanjutannya. Nah, untuk pembahasan berikutnya yaitu adalah circular linked list. Circular linked list memiliki 2 pointer. Nah, ini kalau circular linked list ini bedanya pointernya itu dia bisa 2 arah, ya, pada masing-masing node dan pada pointer prefers pada node tile atau ekor mengarah ke pointer next pada node head atau node kepala. Nah, perhatikan ini contohnya kita yang warna merah ini menunjukkan posisi circular linked list next, yang warna biru menunjukkan pref atau sebelumnya, ya, dimulai dari angka 1 first dan diakhiri di angka ke-7. Bisa kita lihat di sini panahnya bolak-balik ya, contohnya dari angka 1 bisa ke 2, circular 2 juga bisa ke 1. Baik, ini contoh coding untuk penerapan circular linked list. Silahkan bisa dicoba, dipraktekkan di Python. Nah, berikutnya ada materi tentang multiple linked list. Jika tadi circular linked list, yaitu dia node-nya mempunyai 2 arah. Namun jika multiple linked list ini adalah list yang dimana pada setiap node memiliki banyak pointer. Contohnya di sini ada list A, di mana dia memiliki pointer dari B, C, D sampai I, ya, dengan posisi tanda panah yang menuju pada masing-masing node. Demikian untuk materi pertemuan 5 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.